Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang berkenan hadir dan ikut di Zoom kali ini mengenai penyuluhan yang saya sampaikan. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tema bahaya salah dalam pergaulan di kalangan remaja. Ah, saya Dwi Hadi Firmansyah, NIM 12014199029 dari rombol 1 semester 3. Langsung saja ke inti pertama, yaitu pengertian pergaulan. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antar seseorang dengan orang lainnya yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dan lingkungan sosialnya. Yang berarti bahwa pergaulan itu terjadi karena adanya jalinan hubungan yang berkelanjutan. Seperti kita dalam hal kecil kita mengobrol, ketika kita mengobrol dan kita merasa nyaman dan cocok dengan lawan obrol kita, itu bisa menjadi suatu langkah yang akan selanjutnya menjadi sebuah pergaulan. Gitu. Selanjutnya, next. Pengaruh pergaulan. Pengaruh pergaulan di sini ada dua macam, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya yaitu satu, menambah relasi. Dua, munculnya hubungan antar individu sehingga menumbuhkan sifat-sifat positif sebagai manusia. Contoh, adanya simpati dan empati antar individu, adanya sifat saling tolong-menolong, dan lain-lain. Peka terhadap lingkungan sekitar, dan lebih mengenal dan memahami kepribadian orang lain. Itu pengaruh positifnya. Pengaruh negatif pergaulan. Yang pertama, yaitu menjerumuskan untuk menggunakan narkotika. Kedua, mengajak dan menghasut untuk minum minuman keras. Ketiga, mengadu domba untuk menyerang kelompok lain atau individu lain. Keempat, ajakan untuk berbuat kriminal, seperti mencuri, begal, rampok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengaruh pergaulan yang negatif yaitu hilangnya semangat belajar, cenderung bermalas-malasan karena terhasut dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan di dalam pergaulan. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis pergaulan yang harus didekati dan yang harus dijauhi. Yang pertama di sini, pergaulan yang harus didekati yaitu satu, kelompok pergaulan yang memiliki kegiatan positif seperti bakti sosial, galang dana untuk membantu orang lain, dan lain sebagainya. Kedua, kelompok yang berisikan individu-individu yang positif seperti taat beribadah sesuai agama masing-masing dan saling menghormati sesama teman. Ketiga, kelompok yang menjunjung tinggi rasa hormat dan harga diri antar anggota kelompok maupun dengan kelompok lain. Yang keempat, tidak adanya bullying atau kekerasan secara verbal, fisik yang menyebabkan korban trauma dan terkucilkan. Next, yaitu ada pergaulan yang harus dijauhi. Tadi pergaulan yang harus didekati, sekarang ada pergaulan yang harus dijauhi. Satu, kelompok yang suka mabuk-mabukan, narkotika, dan melakukan tindak-tindakan kriminal. Kedua, adanya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti nongkrong terus-menerus, paksaan dari kelompok untuk melakukan suatu hal atau kebiasaan buruk. Tiga, menuntut orang lain untuk sempurna atau sesuai kriteria kelompok tersebut. Keempat, tidak adanya toleransi antara agama yang dianut oleh tiap individu kelompok. Kelima, tidak adanya support system antar teman sepergaulan. Jadi, menurut saya, membedakan pergaulan yang harus dijauhi dan didekati itu dengan kebiasaan-kebiasaannya. Jika kebiasaan itu buruk, berarti memang opsinya tadi itu
seperti diajak minum minuman keras, diajak menyerang kelompok lain, individu lain, itu udah pasti harus kita jauhi. Memang di remaja ini kita sebagai penerus generasi bangsa, kita harus pintar memilih pergaulan dan tidak boleh salah dalam jalan kita. Selanjutnya, next, sikap yang harus diambil dalam pergaulan. Ini juga penting. 1, harus mempunyai pendirian yang kuat agar tidak mudah terhasut dan terbawa arus pergaulan yang tidak baik. 2, harus tegas dalam segala hal, termasuk jika ada ajakan, hasutan, maupun pengaruh buruk yang ada di dalam kelompok pergaulan. 3, mulai menilai dan menimbang apakah pergaulan kita masih layak untuk dipertahankan ataupun ditinggalkan. 4, memahami kriteria setiap individu yang ada di suatu kelompok. Itu juga penting, karena jika kita bisa memahami setiap individu, kita nggak akan kaget, atau kita bisa mawas diri jika terjadi suatu hal nanti. Selanjutnya, sebisa mungkin menjadi pelopor dalam kegiatan atau hal-hal positif kelompok dalam pergaulan, atau setidaknya memberi support jika ada yang mengusulkan atau merencanakan hal-hal positif. Maksudnya yaitu sikap yang harus kita ambil jika kita tidak bisa menjadi pelopor untuk kebaikan pergaulan, kita harus mensupport teman-teman kita yang mempunyai gagasan atau wawasan positif untuk pergaulan kita. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu kita mempunyai hak penuh atas keputusan pilihan yang ada di hidup kita. Kelompok pergaulan merupakan salah satu aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita, serta tentang arah kehidupan mana yang akan dijalani setiap manusia. Jika kita takut untuk bertindak pada pergaulan yang salah, maka pergaulan itu sendiri yang akan mengalahkan kita, dan secara tidak langsung merenggut banyak hal yang kita punya. Seperti kasih sayang keluarga, ketaatan beragama, serta masa depan kita dapat terenggut karena kelalaian dan kecerobohan kita. Pergaulan yang baik akan memberikan dampak yang baik. Pergaulan yang buruk akan mendapatkan dampak yang buruk pula. Sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan teman-teman mengenai materi yang saya sampaikan, atau ada hal yang kurang bisa dipahami? Tadi mungkin saya kecepatan menyampaikan materi. Mbak Ari, apa Mbak Ari ada pertanyaan yang bisa saya jawab? Tidak. Tidak ada, Mbak. Lainnya ada pertanyaan? Mas Andika? Mas Irawan? Tanya aja nggak apa-apa. Paling nggak 1-3 pertanyaan. Terserah nggak apa-apa, tanya. Saya jawab. Sesuai tema ini ya, bahaya salah pergaulan di kalangan remaja. Mas Andika? Ada pertanyaan? Atau yang lainnya, Mbak Wulan, Mas Arijal, dan audiens? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian penyuluhan bahaya salah dalam pergaulan di kalangan remaja. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya dadakan mengadakan pertemuan ini, dan saya juga minta maaf jika materi yang saya sampaikan mungkin kurang bisa dipahami atau mungkin ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.